Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuhu khair illallah. Bismillah, masyaallah, la sifa subhanallah. Bismillah, masyaallah, maka min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardhis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aliyah wa miftahi babil yazan sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shdid lisani wa ahli qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudara karam wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir bersama kita cucu durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kehadirannya beliau kita semua mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Habib Naufal Idrus, matan Allah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, sebenarnya rohaninya Allah selalu menangkan dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Khadimul Majlis Syababul Mustafa dan Ahbabul Mustafa Hadratul Sadawat Muslim. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau panjang umur, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah permudah urusannya, dan Allah berikan kesabaran dan keistiqomahannya, dan Allah semoga berikan kepada beliau perjuangan dan dimenangkan dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga Ustaz Hasan, alhamdulillah kita sama-sama baru berjumpa. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Hasan dan para asatidz yang lainnya yang hadir pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur atas Allah yang alhamdulillah kita masih senantiasa Allah kumpulkan pada malam hari ini guna menghadiri pada rutinitas kita pada malam hari ini. Setiap malam Selasanya pembacaan burdah Al-Imam Bushairi yang mudah-mudahan kita selalu dikategorikan orang-orang yang istiqomah di dalam membaca burdahnya, dan mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk pada malam hari dengan keberkahan burdah, tidaklah kita bubar daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita pulang daripada tempat ini dengan wasilah kita duduk di sini dengan wasilah burdah al-mahdihi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri guru-guru kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga-keluarga kita. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita memuji baginda Nabi pada malam hari ini dengan wasilah burdah, kelak di akhirat kita bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit saya akan membuka kitab daripada Shahihul Ibad. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini kita bisa ambil daripada ilmu daripada kitab tersebut, oleh-oleh buat kita, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fi darin amin wa bihi liqala. Dalam kitab Shahihul Ibad di perkataan maqalatus saliyasah, di ucapan yang ketiga, sebagaimana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqillahu li ahadin khamsan minal hay'at illa waqad addalahu
illa waqad ada ayyan lahu khamsat ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang tertulis dalam kitab Nasuhul Ibad, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada seorang hamba, seorang makhluknya 5 perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan daripada 5 perkara tersebut. Allah memberikan kepada kita 5 perkara, akan tapi sudah menyiapkan 5 perkara tersebut buat kita. Berarti 10 perkara. Allah menyiapkan 5 perkara. Yang perkara yang pertama apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yutihillahu syakran asyukran li ni'matin illa waqad a'adda lahu ziyadah ala tilka ni'mah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, tidaklah diberikan kepada makhluknya, yaitu rasa syukur li nikmah, satu kenikmatan. Jadi Allah tidak akan memberikan kepada seorang makhluk, yaitu hamba, syukur atas nikmatnya, kecuali illa waqad ada lahu ziyadah, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan yaitu ziyadah, yaitu bertambah. Ini sebagaimana maksudnya bertambah apa? Bertambah ala tilkan nikmah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, apapun nikmat yang telah diberikan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kita ziyadah, bertambah. Nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat anak, nikmat semuanya. Nikmat kita duduk di sini, itu syukur kenikmatan. Kita bisa membaca Quran, itu syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita masih bisa duduk di tempat seperti ini, di mana teman-teman ataupun teman-teman kita semua yang hadir di sini yang lainnya itu lagi enak-enaknya daripada nonton si Andin, betul? Karena si Al ini udah ketemu sekarang, jadi si Al udah rewokan. Episode yang kan 600 sampai 700 sekian, ya. Lagi sibuk tuh nonton gituan atau nonton yang lainnya. Akan tapi antum semua yang hadir di sini, nikmat yang duduk kita di sini, itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan ketambahan, tambah manfaat, tambah berkah kerjanya, tambah panjang umur, tambah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bersabda, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti akan Allah tambah. Akan tetapi wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ketahuilah siksaanku sangat pedih. Intinya daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu jenisnya nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita syukuri. Kenapa? Kalaulah kita ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita sanggup. Ya. Tidak akan kita sanggup kalau seandainya ranting-ranting yang ada di dunia ini kita jadikan daripada penanya, kemudian daun-daun yang ada di dunia ini kita jadikan daripada alat tulisnya, kemudian lautan yang ada di dunia ini kita jadikan tinta untuk memuji Allah, untuk menghitung nikmatnya, tidak akan cukup, tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syukurin apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus anggota jawarih kita. Kita masih bisa melihat, mendengar, mencium dan sebagainya. Kita masih bisa duduk langkah kaki kita untuk membaca seperti ini. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wala yutihi du'a illa waqad adalahu lil istijabah. Tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa setiap kita baca. Tadi kita suruh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di sini otomatis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan al-istijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa mohon ibadah, doa adalah daripada ibadah. Kalau doa kita tidak diterima di sini di dunia, insya Allah akan menjadi penghapus dosa, atau kelak jahat menjadikan yang namanya carian buat kita. Oleh karena itu,
ada trik doa. Bagaimana kalau doa kita pengen tahu dikabul apa enggaknya? Sehari semalam kita sholat 5 waktu, kita doa meminta kepada Allah cuman beberapa poin hajat antum semuanya. Misalnya hajat 1 ini, 2 ini, 3 ini. Mungkin setiap habis sholat hajatnya antum cuma punya 3, udah baca 3 terus. Habis zuhur hajatnya 3, habis asar maghrib 3. Mana kita lihat mana doa aja antara 1 sampai 3 ini yang dikabulkan. Kalau terkabul nomor 1 berarti kita pindah nomor 2, nomor 3. Nah itu kita terus berdoa. Sebagaimana ketika ada anak kecil mereka meminta ke ayah bundanya untuk minta uang, kemudian tidak dikasih, nangis-nangis, besoknya minta lagi, nggak dikasih lagi, besoknya minta lagi, pasti dikasih apa enggak? Besok-besoknya dikasih, karena udah kesenang. Begitu juga kita Allah, marahin ya Allah ya Rabb, saya punya ini ya Allah ya Rabb, saya pengen ini, terus minta, pasti Allah kasih. Kita harus yang namanya optimis, jangan pesimis. Pasti, memang ada beberapa doa diri kita, kok kenapa nggak dikabul tuh banyak diantaranya. Sebagaimana Sayyid Ibrahim bin Adham didatangi kepada kaumnya ala Bashrah, di kota Bashrah, wahai imam, aku ini mendengar hadis Nabi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum", mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Akan tapi wahai imam, aku berdoa kepada Allah tapi tidak pernah dikabulkan. Apa jawab yang Imam Ibrahim bin Adham? Mengatakan bahwasanya sesungguhnya hati kalian mati dengan 10 perkara. Sebab doa-doa kita tidak dijawab dengan 10 perkara. Di antaranya antum cinta kepada Nabi antum, akan tetapi tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa dipungkiri. Berapa banyak di antara kita yang sunnah yang sepele aja kita tinggalkan. Maka minum masih kita pakai tangan kiri, ya kan? Maka minum masih dalam keadaan berdiri. Maka minum itu masih di dalam berjalan. Itu hal yang sepele kita lupakan. Bagaimana? Kata Sayyid Ibrahim bin Adham, doa-doa kita disijabah. Tapi kita yakin kalau kita terus merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memudahkan daripada yang namanya apapun yang kita doakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ya, yang mudah-mudahan yang dua ini, ya, yang pertama syukur, Allah akan yang namanya bertambahkan ziyadah. Kemudian yang nama kita doa, Allah akan istijabah. 3 lagi, insya Allah next step di pertemuan yang akan datang. Kalau di hadisnya semua nggak ketemu lagi, biar antum semua penasaran. Jadi biar ada lagi. Jadi 3 lagi minggu yang akan datang atau minggu-minggu yang akan datang, insya Allah akan bahas sampai habis. Malam hari cuma cukup 2 aja. Kita bersyukur, Allah akan menambahkan daripada ziyadah. Kalau kita doa, insya Allah Allah akan yang menyiapkan daripada al-istijabah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa husni bi hurmatihim wa min tawfiqihim wa mu'afatihim min al-fitani. Dawu bi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza dalili bil